Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam program Renungan Pagi yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa setiap kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik lapar dan haus akan kebenaran. Namun demikian, sebelum kita merenungkannya, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa kembali dipertemukan dengan pagi yang baru, hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan yang baru daripada Tuhan. Untuk itu kami mau melandaskan sepanjang hari ini dengan melandaskan kehidupan kami kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya percaya kita akan menemukan kebaikan dan kemurahan Tuhan kembali di sepanjang minggu yang akan kita lalui selama beberapa hari ke depan, 1 minggu ke depan lagi. Nah, untuk itu mari kita percayakan seluruh kehidupan kita, setiap rencana-rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudari yang saya kasihi, haus dan lapar atau lapar dan haus adalah merupakan salah satu ekspresi dari tubuh kita ketika merespon yang namanya kebutuhan jasmani. Ya, ketika tubuh jasmani kita ini membutuhkan kekuatan baru secara fisik, di mana kita mungkin sudah bekerja sepanjang hari dan tiba saatnya kita merasa kita butuh energi baru dan kita merasa lapar. Ya, ada rasa lapar yang diiringi dengan niat untuk mencari makanan. Ya, demikian juga mungkin sepanjang hari karena teriknya mentari, ya, kemudian kita merasakan haus. Ya, ada rasa membutuhkan air yang bisa kita minum dan menyegarkan kembali tubuh kita untuk bisa melanjutkan pekerjaan kita. Lapar dan haus adalah ekspresi dari tubuh jasmani kita. Tentu pada saat membutuhkan makanan dan minuman yang sehat. Dan itu setiap hari, saudara. Jika kita sering terlambat makan atau minum, tentu tubuh kita pasti akan lemah dan kita akan mudah terserang penyakit. Betul tidak, saudara? Nah, demikian pula dengan tubuh rohani kita. Ya, tubuh rohani kita juga sangat membutuhkan yang disebut dengan makanan rohani. Ya, setiap hari. Ya, dan makanan rohani yang dibutuhkan itu adalah tentu saja firman Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, ketika kita mengawali setiap pagi, setiap hari, ya, dengan memenuhi kebutuhan rohani kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius pasal 4 ayat 4, dia berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, ini kemudian menjadi penting. Ya, ketika kita kembali menyadarkan diri kita, apakah makanan-makanan rohani yang dibutuhkan oleh kerohanian kita itu sudah tercukupi?
apakah sudah kita dapatkan dengan baik dan sehat, saudara. Sehingga dengan demikian kita akan bisa memiliki kehidupan yang sehat, kehidupan yang bugar, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang senantiasa ada di dalam gairah, ya, karena ada Tuhan yang menjadi sumber daripada kekuatan kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, supaya tubuh rohani kita kuat, kita pun tidak boleh terlambat mengkonsumsi makanan rohani tersebut. Ya, hal yang sama ketika ekspresi tubuh jasmani kita membutuhkan makanan dan minuman. Maka ketika terlambat akan terjadi apa? Sudah terjadi penyakit emah, ya, asam lambung menjadi naik, ya, kita akan mulai mengeluh karena kelaparan, pencernaan akan terganggu, saudara. Ya, dan orang yang misal katakan ketika kurang minum, dia akan bisa mengalami dehidrasi, dan itu bisa mengakibatkan kematian di dalam tubuh kita, tubuh fisik, saudara. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu menyadari, kita perlu memahami pada pagi hari ini bahwa makanan rohani, tubuh rohani kita tidak boleh terlambat di dalam penyediaannya, tidak boleh terlambat dikonsumsi. Ya, makanan-makanan rohani yang sangat berguna bagi kekuatan jiwa kita itu tidak boleh terlambat dikonsumsi, saudara. Ya, kita harus makan firman Tuhan itu setiap hari. Kita harus memakan setiap kebenaran itu. Kita harus memiliki ekspresi tubuh roh kita itu, yaitu lapar dan haus. Karena siapapun kita tidak pernah ada yang berkata bahwa sebenarnya, ya, sejatinya tidak boleh ada yang berkata bahwa saya tidak perlu makanan setiap hari. Betul tidak, saudara? Atau saya mau makan sesekali saja. Hari ini saya mau makan pagi, siang saya tidak mau makan, malam ya kalau saya mau saya makan, kalau tidak ya tidak bisa, saudara. Kalau ekspresi kita demikian, ekspresi tubuh jasmani kita demikian di dalam memperlakukan makanan dan minuman yang sesungguhnya sangat dibutuhkan, tidak boleh terlambat oleh tubuh jasmani kita, maka tentu saja sakit penyakit akan datang. Tentu saja kita akan lemah dan tidak punya kekuatan di dalam melakukan setiap tugas-tugas aktivitas kita hari ke hari. Ya, sesibuk apapun pekerjaan kita, kalau perut kita sudah lapar, sudah niscaya kita pasti akan mengesampingkan pekerjaan sepenting apapun itu, hanya sekedar untuk makan dan minum, bukan? Betul ya? Jadi tidaklah cukup hanya sesekali saja makan, saudara, atau sekali seminggu atau 2 kali dalam sebulan. Ya, saudara, tidak bisa. Kita akan menghadapi masalah dalam tubuh jasmani kita. Nah, demikian juga dengan makanan rohani. Tidak boleh terlambat di dalam kita mengkonsumsinya. Kita tidak boleh berkata bahwa saya mau makan makanan rohani ini, saya hanya mau mendengar firman Tuhan, saya hanya mau merenungkan dia sesekali saja. Hanya pagi hari bersama dengan Pak Pendeta Mardalianus. Lalu kemudian saya tidak mau merenungkannya lagi. Bahkan ya mungkin saya mau merenungkannya hanya hari Senin dan Rabu dan Jumat. Tidak bisa, saudara. Kita membutuhkannya setiap hari. Itulah sebabnya saya secara pribadi berkomitmen setiap pagi bersama dengan saudara dan siapapun saja yang menyaksikan program ini. Mari kita lapar, ya, dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tidak cukup hanya seminggu sekali pada saat kita mengikuti ibadah baru kita berkata saya mau makan makanan rohani. Ya, tidak hanya cukup pada saat-saat persekutuan saja kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pemazmur berkata, saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, saudara, bagaimana sikap hidup orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, seperti apa yang dalam beberapa hari ini kita sudah renungkan, saudara. Ya, seibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Ya, di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ini berarti berbicara soal dia senantiasa mengkonsumsi, dia senantiasa memiliki sikap hidup lapar dan haus. Ya, akan apa, saudara? Taurat Tuhan, firman Tuhan.
Dan yang merenungkan Taurat itu, merenungkan berarti berbicara kalau di dalam konteks tubuh jasmani kita, mencernanya. Makanan, minuman yang masuk dalam tubuh kita itu perlu dicerna, saudara. Perlu diproses, ya, perlu diambil sari-sarinya. Ya, tentu saja yang berfungsi itu adalah bagian lambung kita, usus kita, pencernaan kita, memproses. Kalau hanya masuk dan keluar lagi tidak bisa, saudara, itu akan jadi masalah. Berarti kita punya masalah di dalam tubuh kita. Nah, perlu diproses. Demikian juga dengan firman Tuhan, perlu direnungkan. Ya, bahkan diprosesnya, direnungkannya berapa lama, saudara? Siang dan malam. Nah, orang-orang demikian, ini yang dikatakan oleh pemazmur, adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, coba kita perhatikan sebentar ayat ini, saudara, karena di dalam ayat ini mengandung makna yang begitu sangat indah. Bagaimana sikap hidup orang yang lapar dan haus akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan itu, akan menjadi pribadi-pribadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat, ya, yang hidupnya akan tercukupi kebutuhan-kebutuhan rohaninya. Nah, di dalam Mazmur ini dibandingkan akibat antara orang yang berelasi akrab dengan orang berdosa dan orang yang berelasi akrab dengan Tuhan. Dalam artian ada orang yang kebutuhan rohaninya ya sebenarnya seharusnya diisi oleh pengaruh-pengaruh yang baik dari Tuhan. Namun ini diisi dengan kebutuhan jiwanya itu diisi dengan pengaruh-pengaruh dunia. Ya, di sini dalam hal ini diungkapkan seperti akrab dengan orang berdosa, berarti kualitas pengaruh hubungannya itu kepada dunia dan segala keinginannya. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa gambaran bahwa orang yang bergaul akrab dengan dosa atau kebutuhan jiwanya diisi dengan keinginan-keinginan dunia adalah sama seperti orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, orang yang hidup seperti ini dikatakan tidak akan berbahagia. Artinya apa? Hidupnya tidak sehat, hidupnya hampa, tanpa makna. Ya, sebab orang berdosa atau orang fasik adalah bagaikan sekam, ya, sekam yang ringan dan akan sirna oleh tiupan angin. Sesaat saja, saudara. Makanya ketika kita mencari damai di dunia ini, itu damai yang semu, damai yang tidak sungguh-sungguh kita perlukan sebenarnya di dalam jiwa kita. Jadi kebutuhan rohani kita adalah sesungguhnya bukanlah apa yang mampu dunia ini berikan. Ya, karena itu sifatnya kesementaraan, sifatnya tidak selalu baik, saudara. Nah, sedangkan orang yang akrab di dalam ayat ini, dalam teks ini, saudara, ya, orang yang kesukaannya, orang yang mengkonsumsi pengaruh-pengaruh atau relasi dengan Tuhan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, orang yang seperti demikian akan menjadi orang yang berbahagia, sebaliknya daripada orang yang bergaul kepada dunia tadi yang saya katakan di atas, saudara. Nah, itulah kehidupan yang seharusnya kehidupan yang sehat, yang bugar, yang kuat, kehidupan yang seharusnya kita dambakan dan sesungguhnya dapat kita alami di tengah-tengah keadaan apapun juga, kalau saja kita memiliki sikap hidup lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini sikap lapar dan haus akan kebenaran ini sangat penting kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan demikian hal ini akan menunjukkan bahwa kita memiliki satu keakraban atau relasi dengan Tuhan yang senantiasa ya sehat, senantiasa baik setiap hari. Ya. Ketika kita berkata bahwa kesukaan kita adalah firman Tuhan, berarti kesukaan kita adalah menikmati kebenaran-kebenarannya. Sama seperti kalau saya mengatakan tubuh jasmani ini saya suka makan nasi goreng, saudara. Maka ketika saya ke restoran, mau restoran yang mahal, mau yang murah, mau yang besar, mau yang kecil, pasti
hal pertama yang akan saya cari adalah apa yang saya sukai. Dan ketika saya membuka menu, saya melihat apakah ada nasi goreng, saudara. Ya, beberapa kali teman-teman saya berkata, apakah tidak mau mencoba? Ya, ada menu yang lain. Tidak, saya mau makan nasi goreng. Ini artinya saya menunjukkan bahwa kesukaan itu memiliki satu kualitas tersendiri. Berbeda dengan kalau misal saya melihat sesuatu dan ya mungkin tertarik sekali saja, tapi sesudah itu tidak. Ya, tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Kebenaran itu atau firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu haruslah menjadi kesukaan kita. Haruslah menjadi gaya hidup kita. Sehingga ketika itu menjadi kesukaan kita, kita akan menikmatinya. Kita akan melahapnya dengan begitu sangat nikmat. Setiap kebenaran-kebenaran itu, yang memprosesnya dalam hidup kita dengan cara merenungkannya setiap hari, siang dan malam, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam teks tadi, saudara. Nah, inilah yang akan menjadi kunci daripada kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, kehidupan orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ternyata menyukai firman Tuhan atau kesukaan kita akan firman Tuhan, yaitu dengan memiliki ekspresi roh lapar dan haus kepadanya, ya, bahkan siang dan malam kita lakukan, saudara, adalah kunci daripada hidup senantiasa disertai, hidup senantiasa ada di dalam tuntunan demi tuntunan Tuhan, hidup di dalam keberhasilan. Amin, saudara. Nah, karena itu mari kita selalu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari jadikan itu sebagai bagian hidup kita sehari-hari, ya, menjadi gaya hidup kita, bukan hanya untuk seminggu sekali atau sebulan atau setahun sekali, tetapi di sepanjang hari-hari kita, di sepanjang hidup kita. Merenungkan firman Tuhan tidaklah sama tentu saja dengan sekedar hanya membaca firman Tuhan, saudara. Kalau hanya sekedar membaca, maka kita akan menjadikan firman Tuhan hanya seperti membaca status Facebook teman kita, membaca berita. Tidak, saudara. Tetapi merenungkan firman Tuhan itu tidak hanya sekedar membaca. Di samping kita membacanya, tetapi kita juga perlu memprosesnya, merenungkannya, mengaplikasikannya, mempraktekannya, melakukannya, ya, supaya dengan demikian firman Tuhan tersebut tinggal di dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita, ya, menjadi kualitas yang semakin hari semakin meningkat di dalam hidup kita, dan itu akan terekspresi dalam setiap tindakan-tindakan dan perilaku kita, saudara, sehingga kita bisa bertumbuh, berbuah pada waktunya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran tadi, saudara, aliran air tadi, saudara, dia akan berbuah pada musimnya. Dengan demikian, merenungkan firman Tuhan akan membawa kita hidup senantiasa akrab dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, banyak orang-orang percaya, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin para pelayan Tuhan yang seringkali saya melihat tidak tekun di dalam membaca Alkitab setiap hari. Ya, berbagai kesibukan seringkali itulah yang mengisi hari-hari mereka. Sibuk dengan ini dan itu, ya, sibuk dengan dunia publik, saudara. Seolah-olah mereka merasa sudah tidak perlu lagi memiliki satu sikap hidup lapar dan haus akan firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu sudah ada di dalam otak mereka, di dalam hati mereka, seperti mereka sudah hafal semua dan tidak perlu lagi merenungkannya. Ya, yang mereka perlu adalah bagaimana orang akan menganggap, menilai, memuji dan seterusnya. Mari kita tinggalkan cara hidup yang demikian, tapi kita kembali lagi merasa bahwa saya lapar dan haus, saya merasa bahwa belum memiliki apa, rasanya harus mendapatkannya, harus melahap, harus menikmatinya. Sikap hidup ini harus ada di dalam kehidupan kita. Sebab berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, saudara. Seberapapun kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka sedemikian juga besarnya Tuhan akan memuaskan setiap kita. Amin. Oleh karena itu, memiliki sikap hidup lapar dan haus akan firman Tuhan haruslah menjadi salah satu gaya hidup yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian Paulus berkata bahwa
Injil atau kebenaran Allah atau firman Allah adalah kekuatan Allah itu sendiri. Seperti apa yang dicatat di dalam Roma pasal yang pertama, saudara, ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Mari kita baca, saudara. Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17 perhatikan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya apa? Di dalam kebenaran itu, di dalam firman Allah itu ada kebenaran-kebenaran Allah. Maka ketika orang yang haus akan kebenaran-kebenaran Allah, lapar akan kebenaran-kebenaran Allah, itu akan membawa orang tersebut ya memiliki iman yang terus bertumbuh, saudara. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, kalau kita berkata pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus, maka sejatinya hidup kita adalah hidup yang lapar dan haus akan kebenaran Allah itu sendiri. Lapar dan haus akan kekuatan Allah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, seperti apa yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, yakni kebenaran akan firman Allah, Injil kerajaan Allah, kebenaran Allah itu sendiri, kekuatan Allah itu sendiri. Sebab dengan demikian Allah sendiri yang akan memuaskan setiap kita senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kita yang sementara di dunia ini, untuk menjadi berkat dan diberkati. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu bahwa sikap lapar dan haus sejatinya harus menjadi bagian dari kehidupan kami. Sikap lapar dan haus akan firman Allah bahkan harusnya memiliki tempat yang lebih tinggi daripada lapar dan haus secara jasmani. Karena hanya dengan demikian, ketika kebutuhan rohani kami, lapar dan haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan, terpenuhi dan tercukupi setiap hari, itulah yang sejatinya yang membawa kami, menuntun kami, menolong kami di dalam menghadapi kehidupan yang hari demi hari tidak semakin mudah. Namun jika kekuatan Allah yang setiap hari siang dan malam kami renungkan, maka kami akan dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang bugar, segar, bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mulai pagi hari ini kami mau terus berkomitmen untuk menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam setiap renungan-renungan pagi yang kami lakukan, baik melalui program ini maupun di dalam renungan-renungan pagi, di dalam saat-saat teduh kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, hamba serahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terus kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, agar mereka senantiasa memilih sikap hidup yang benar di hadapan-Mu. Sehingga dengan demikian kami akan menjadi pribadi yang senantiasa Engkau kasihi. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dan percayakan sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam melaksanakan seluruh aktivitas saudara sepanjang hari ini diberikan pertolongan, diberikan tuntunannya oleh Tuhan, diberi keberhasilan apapun yang saudara perbuat, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.